Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtah wa antum la tash'urun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepadamu azab, sedangkan kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran, sebelum azab tiba-tiba datang kepadamu, sedangkan kamu tidak menyadari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 54 dan 55. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang kita hormati, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi Allah ingatkan kepada kita, jadilah manusia-manusia yang kembali kepadanya. Apa artinya yang kembali kepadanya? Di antara maknanya adalah buktikan kecintaan kita kepadanya dengan tingginya tingkat peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya Allah katakan, dan berserah dirilah. Di antara maknanya apa? Dengan membuktikan kecintaan kita kepada Allah, yaitu dengan tingginya tingkat ketaatan kita kepada Allah, akan menjadikan kita manusia-manusia yang dicintai Allah. Kenapa? Belum tentu orang-orang yang mencintai Allah lalu Allah mencintainya. Belum tentu. Mustahil orang-orang dicintai Allah kalau mereka tidak mencintai Allah.
Sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Hasil dari kecintaan kita kepada Allah dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatan kita kepada Allah. Buah daripada itu yang akan menjadikan manusia-manusia itu menjadi manusia yang dicintai Allah itu. Satu di antara syaratnya kata Allah, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika la'natu wa lahum su'ud dar. Silakan baca Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat yang ke-25. Andaikan ada manusia-manusia yang memperlihatkan dan membuktikan dalam dirinya tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah, ternyata mereka orang-orang yang melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan. Tidak ada orang lain tahu kecuali Dia. Seorang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah, tapi di sisi lain mereka membuktikan pula bahwa seorang yang menyatakan melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan, ini adalah suatu perbuatan yang dilaknat Allah. Kenapa hal itu terjadi? Dalam bentuk kecintaannya kepada Allah, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi dalam bentuk keduniaannya, ternyata mereka lebih hebat lagi. Kenapa? Satu sisi, mereka tidak lagi kembali kepada apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin satu di antara penyebabnya mereka itu bertahan dengan salah dan dosanya untuk mencapai suatu tujuan, karena mereka menganggap tujuan mereka sampai dengan jalan yang tidak benar itu dianggap itu adalah tujuan yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Padahal tidak. Sesuatu tujuan yang telah sampai, walau itu dengan jalan yang tidak benar, tetap saja sampai kepada tujuannya. Tapi itu bukan adalah suatu petunjuk Allah, melainkan itu adalah dilalah. Allah sesatkan mereka, tidak lebih daripada mempertinggi tempat jatuhnya. Yang kedua, walau mereka itu membuktikan tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sisi lain ternyata mereka itu dilaknat Allah. Apa dosa yang dia lakukan? Mereka orang-orang yang memutus silaturahim. Ternyata orang yang mampu memelihara silaturahim itu adalah suatu perbuatan yang menjadikan mereka itu dicintai Allah. Sebaliknya, satu sisi mereka mencintai Allah, tapi ternyata di sisi lain mereka tidak mampu memelihara silaturahim. Perbuatan yang tidak mampunya itu menjadikan perselisihan, pertengkaran, memutus silaturahim, suatu perbuatan yang menjadikan mereka itu dilaknat Allah. Jemaah zuhur rahimakumullah. Lalu yang ketiga, satu sisi mereka membuktikan kecintaannya kepada Allah, tapi di sisi lain mereka itu merupakan orang-orang yang dilaknat Allah. Apa yang mereka lakukan? Berbuat kerusakan di muka bumi. Apa diantaranya? Dia bersenang-senang di atas kesusahan orang lain. Dia bergembira di atas kesakitan orang lain. Dia bersenau gurau di atas kepayahan orang. Ini adalah suatu perbuatan yang merusak di permukaan bumi.
akibatnya adalah mereka itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Mau mengakui atau tidak mengakui dari apa yang telah kita lakukan, ternyata sidang jemaah zuhur rahimakumullah, orang tidak akan tahu dengan apa yang telah kita perbuat. Satu sisi kita menyatakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tanpa kita sadari kita telah melakukan suatu perbuatan yang dilaknat Allah. Mana di antaranya? Di antaranya adalah melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan. Yang kedua adalah memutus silaturahim. Yang ketiga adalah berbuat kerusakan di bumi. Mereka dilaknat Allah, tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Mengakui atau tidak mengakui, kalau ini yang mereka lakukan, makna dilaknat Allah di sana itu adalah amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian yang kedua adalah orang-orang yang telah melakukan dosa tapi mereka tidak mengakui. Di antara makna dilaknat Allah itu adalah mereka itu mempunyai hati tertutup untuk menerima kebenaran Allah. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, maka untuk itu tidak ada yang lain untuk menjadikan rujukan berserah diri kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ikuti yang terbaik yang diturunkan Tuhan kepadamu. Artinya manusia tidak bisa berbuat sesuai dengan kemauannya, manusia tidak bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya, tapi manusia berbuat sesuai dengan kehendak yang menciptakannya. Moga-moga kita semua menjadi hamba Allah yang mencintai Allah, dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatan kepada Allah. Dengan demikian jadilah kita manusia-manusia yang dicintai Allah, dengan mampu menghindari daripada dosa, melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan, memutus silaturahim, dan berbuat kerusakan di bumi. Kalau ini yang kita lakukan, berarti kita manusia-manusia yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha